warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra dengan NIM 8626230091 dari kelas RA2 semester 6 PGSD. Di sini saya akan memaparkan salah satu model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL, dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah model pembelajaran yang diampu oleh Ibu Suhada MPD. Selamat menyaksikan. Apa sih pengertian dari model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini? Nah, kita bisa sebut model pembelajaran CTL. Itu tuh merupakan model pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa yang dijalani siswa sehari-hari gitu ya. Jadi siswa itu tuh tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga belajar melalui pengalaman langsung yang pernah mereka rasakan gitu. Nah, dengan model ini pembelajaran tuh menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami karena siswa itu tuh bisa melihat gitu loh hubungan antara materi pembelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah, dalam proses pembelajarannya siswa itu tuh diajak untuk aktif kayak mengamati, berdiskusi, bertanya, terus juga bekerja sama sampai kayak mempraktikkan gitu loh, mempraktikkan secara langsung materi yang dipelajari dipraktikkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, tujuan dari model pembelajaran CTL ini adalah yang pertama tuh supaya siswa itu tuh lebih mudah gitu loh memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena dengan pengalaman nyata dari sekitar siswa, dari kehidupan siswa yang sehari-hari gitu, itu tuh bisa memudahkan siswa untuk memahami materi yang guru berikan kayak gitu. Nah, selain itu tuh model CTL ini juga tuh membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan pastinya ya, sehingga siswa itu tuh tidak mudah bosan, tidak mudah jenuh gitu loh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, model pembelajaran CTL ini juga tuh melatih siswa untuk berpikir kritis. Jadi siswa itu tuh berpikir secara kritis, terus juga berani menyampaikan pendapatnya karena mungkin dia di dalam kehidupan sehari-harinya dia kan bisa merasakan gitu tentang materi itu. Jadi dia kayak dengan pede gitu loh menyampaikan pendapatnya tanpa takut salah karena menyangkut dengan kehidupannya sehari-hari gitu loh. Nah, selain itu juga CTL ini tuh membuat siswa lebih bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu lah. Terus juga model pembelajaran CTL ini tuh menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama yang nantinya itu tuh bisa diterapkan gitu loh dalam kehidupan nyata siswa, dalam kehidupan sehari-hari pada siswa itu. Nah, dalam penerapan model pembelajaran CTL ini, yang pertama itu pastinya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi materi itu tuh lebih terasa dekat, lebih terasa familiar gitu loh untuk siswa. Nah, guru itu tuh menjadi fasilitator untuk siswa. Jadi membimbing siswa dan membantu siswa menemukan pemahaman mereka sendiri gitu ya. Selain itu, CTL juga mengutamakan pengalaman langsung, kerjasama dengan teman-temannya dan diskusi dengan teman-temannya. Nah, model CTL ini tuh memiliki keunggulan gitu ya. Dalam pembelajaran itu tuh menjadi lebih aktif, lebih bermakna karena siswa itu tuh belajar dari hal-hal yang mereka pernah temui gitu loh di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, siswa juga bakalan menjadi lebih percaya diri dan mudah memahami materi yang dipelajari. Terus juga model pembelajaran ini tuh dapat melatih kemampuan kerjasama dan komunikasi antara teman sebayanya, teman kelasnya kayak gitu ya. Nah, yang paling penting itu siswa itu tuh dapat belajar menerapkan nilai-nilai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya kayak saling membantu, gotong royong dengan temannya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitarnya kayak di lingkungan rumah gitu. Nah, setelah tadi ada keunggulan, ada juga kekurangannya ya. Dalam pelaksanaan model CTL ini tuh kekurangannya itu tuh membutuhkan waktu yang cukup lama karena siswanya harus aktif berdiskusi dan melakukan kegiatannya secara langsung seperti itu. Jadi guru itu tuh dituntut lebih kreatif dan bisa mengaitkan gitu loh materi dengan kehidupan siswa agar pembelajaran terus menarik gitu loh, menarik siswa untuk lebih aktif kayak gitu. Nah, selain itu, kekurangan dari CTL ini tuh semua siswa itu tuh tidak berani aktif dalam diskusi sehingga guru itu tuh perlu memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa-siswa yang kurang aktif kayak gitu ya. Terus juga pengelolaan kelas juga harus dilakukan dengan baik gitu supaya kegiatan belajar ini tuh kondusif dan tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL ini sangat cocok digunakan di sekolah dasar karena membantu siswa belajar pengalaman nyata dan membuat materi pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Nah, melalui model pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga memahami dan bisa menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah gotong royong. Sekian pemaparan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama ibu, panggil ibu ya. Nama ibu, Ibu Syifa Azahra. Ya. Ibu di sini bakalan ngajar tentang gotong royong. Nah, sebelum kalian mempelajari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang gotong royong dan perilaku baik. Coba perhatikan gambar yang ibu bawa. Di sini ada gambar gotong royong dan perilaku yang baik dan tidak baik. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, di sini siapa yang pernah membantu orang tuanya membersihkan rumah? Aku Membantunya membantu apa tuh? bereskan kamar. Membereskan kamar. Kamu bersih-bersih apa? Semuanya. Bersih-bersih semuanya. Seluruh rumah. Nah, itu termasuk perbuatan yang baik apa yang buruk? Baik. Nah, betul ya, itu termasuk perbuatan yang baik. Kalau misalnya pernah nggak di sekolah melakukan kegiatan bersih-bersih sama-sama teman kelas gitu? Pernah. Nah, itu tuh termasuk apa sih? Gotong royong. Betul, itu termasuk gotong royong. Jadi membersihkan kelas bersama-sama sama teman itu tuh termasuk gotong royong. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan gotong royong itu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, jadi gotong royong itu tuh bekerja sama, ya mau sama temen, mau sama orang tua, mau sama siapapun itu. Kalau yang namanya gotong royong itu pasti bersama-sama gitu, ya. Nah, fungsi gotong royong itu tuh agar pekerjaan yang kita lakukan atau misalkan kayak bersih-bersih yang kita lakukan itu lebih ringan, lebih mudah. Jadi kayak misalkan kita nggak bersihin kelas, kalau sendirian kan kita capek ya nggak bersihinnya. Tapi kalau misalkan sama teman-teman semuanya nih bekerja semuanya, itu tuh bakalan terasa lebih mudah dan ringan. Nah, seperti itu. Sekarang di sini ibu punya gambar anak. Yang pertama ini ada gambar apa? Menyontek tuh. Ya, betul. Yang pertama di sini ada
anak yang mencontek temennya. Kalian pernah nggak mencontek di kelas? Benar. Pernah. Nah, setelah pembelajaran yang ibu bawakan hari ini, mungkin kalian akan sedikit mengerti kalau mencontek itu tuh adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Karena mencontek itu tuh merugikan diri sendiri dan orang lain dan teman kita sendiri, gitu ya. Lalu di sini ada gambar apa? Gotong royong. Ya, antara warga. Nah, di sini ada gambar gotong royong antara warga di lingkungannya. Jadi, seperti yang ibu tadi udah sampaikan, kalau kita membersihkan satu lingkungan ini sendirian, pasti kita merasa capek. Tapi dengan kita membersihkan ini secara gotong royong, semuanya ikut membersihkan, itu tuh akan terasa lebih mudah dan lebih ringan, ya. Lalu di sini ada yang membantu Ibunya. ya, membantu ibunya bersih-bersih, ya. Itu tuh termasuk perbuatan yang baik, ya. Dan termasuk juga gotong royong karena dilakukan bersama-sama. Nah, di sini ada gambar apa? Coba lihat. Apa? Coba lihat. Itu Yang ini. Tuh, lihat. maling. Ya, apa? Ya, jadi di sini ada anak yang mencuri. Itu tuh termasuk baik apa enggak? Enggak, termasuknya perbuatan yang buruk. Jadi jangan sekali-kali kalian mencuri. Kayak ngambil hak orang lain, ngambil punya orang lain, ya. Mau itu kayak sekedar pulpen, sekedar pensil, sekedar penghapus, itu kalian harus izin terlebih Dahulu. iya, harus izin terlebih dahulu ke yang punyanya, ke teman kita misalnya. Siapa namanya? Arya. Misalnya, Arya. Arya. Misalnya Arya mau menghapus nih, tapi nggak punya penghapus. Nah, Adnan punya penghapus. Nah, Arya kan otomatis Adnan, aku boleh minjem penghapusnya nggak? Kayak gitu kan, izin dulu, izin terlebih dahulu, jangan asal ngambil gitu. Punya Adnan, kayak gitu, ya, ngerti? Seperti itu. Nah, terus juga di sini ada gambar yang membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan kelas. Kita kan udah mempelajari tentang gotong royong dan berperilaku baik dan tidak baik. Ibu bakalan tanya, apa sih manfaat gotong royong itu? Gotong royong itu apa, ayo? Bekerja sama agar pekerjaan lebih mudah dan lebih ya, betul kayak gitu. Oke, sekarang kalau misalnya meminjam, kita kan ini mencuri, yang ini mencuri. Nah, kalau misalnya kita misalkan mau minjem, itu harus Dibalikan. ya, harus dibalikan dan harus sebelumnya apa? Harus meminta izin, ya, harus meminta izin. Yang tadi ibu contohkan, ya. Terus juga kita itu harus membantu teman yang kesulitan, ya. Jadi misalnya ada teman yang dia lagi bersih kelas, tapi teman piketnya itu dianya misalkan nggak hadir, terus dia ngebersihin kelasnya sendirian. Nah, itu di situ kita bisa membantu teman kita agar dia juga cepat pulang gitu, sama-sama cepat pulang, terus dia juga nggak capek. Nah, nanti di kemudian hari kalau misalnya kalian di posisi kayak gitu, di posisi kayak bersih tapi sendirian, itu tuh temennya bakalan ingat apa yang kita lakuin ke dia, ngerti gak? Jadi kalau misalnya kita melakukan hal baik, itu bakalan terbalas juga di lain hari, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal yang buruk, kayak misalkan nih mencuri, itu tuh kita bakalan kena hal buruk juga ke diri kita sendiri, ngerti? Seperti itu. Jadi ibu mau tanya nih, apa sih yang udah kita pelajari hari ini?
Dari Adnan dulu. Apa yang kita pelajari hari ini? Gotong royong. Nah, gotong royong. Oke, Ibu tanya Arya. Apa sih yang kita pelajari hari ini selain gotong royong? Ayo. Oke. Apa? Iya, jangan jangan menyontek. Jadi benar ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah perilaku baik dan tidak baik dan gotong royong. Jadi Ibu harap kalian itu bisa menjadi anak yang rajin, yang jujur, suka membantu teman, terus juga membantu orang tua. Ya seperti itu. Oke, mungkin hari ini Ibu cukupkan. Semoga ilmu hari ini bisa kalian pakai ke depannya ya, karena ini di kehidupan kalian tuh sangat penting gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.